wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SD Pelita, Ibu Neneng Hernawati SPD. Yang sama-sama kita hormati Wakil Kepala Sekolah SD Pelita, Bapak Ustadz Zarkasi Ahmad SAG MPD. Ketua Komite SD Pelita, Ibu Heti Hestianti. Seluruh Dewan Asatid wa Asatizah, Bapak Ibu Guru, staf karyawan SD Pelita, orang tua siswa ataupun wali dari siswa SD Pelita, serta anak-anakku dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Puji teriring syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bersilaturahim secara virtual dalam rangka acara pembagian rapot kenaikan kelas. Tahun ini kita menyelenggarakan pembagian rapot kenaikan kelas secara virtual karena ada beberapa alasan yang dapat kita maklumi. Kita masih masa pandemi COVID-19. Oleh karena itu, mudah-mudahan semuanya menjadi maklum. Rahmat, magfirah, serta keberkahan yang datang dari Allah, alhamdulillah, semua kita rasakan. Mudah-mudahan hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudara kita, teman-teman kita yang hari ini sedang dikenakan musibah ataupun sakit, mudah-mudahan Allah segera untuk menyembuhkan kembali dan insya Allah bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Amin ya Rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada kepala keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Rabbal alamin. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, alhamdulillah kita hari ini bisa menyelenggarakan pembagian rapot kenaikan kelas walaupun secara virtual, tetapi kita ambil hikmah dan makna yang terkandung di dalamnya. Untuk itu, sebelum acara kita mulai, terlebih dahulu Bapak akan membacakan susunan acara yang akan dilaksanakan pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari kepala sekolah dan komite sekolah. Selanjutnya acara yang ketiga, pengumuman juara hafalan juz amma yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah. Dan yang terakhir, penutup ataupun doa. Mari kita awali, kita buka acara pembagian rapot kenaikan kelas pada hari ini dengan sama-sama membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmat, keberkahan, sehingga kita semua dilindungi dalam keadaan sehat walafiat. Kita semua anak-anak dijadikan sebagai anak-anak yang soleh dan soleha. Wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin solihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara yang kedua, mari kita simak sambutan dari kepala sekolah, dilanjutkan dengan sambutan dari komite sekolah,
Yang pertama kami sampaikan kepada yang terhormat Ibu Neneng Hernawati untuk menyampaikan arahan atau sambutannya. Kepada yang terhormat Ibu Neneng dipersilahkan. Terima kasih Pak Pepen. Jelas Pak suara saya? Jelas Bu? Baik. Terima kasih Pak Pepen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil alamin. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ibu Eti Hestianti, Ketua Komite beserta jajarannya, dan juga para orang tua murid kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang kami banggakan, yang kami muliakan. Yang kami hormati Bapak Zarkasi Ahmad, Wakil Kepala SD Pelita, beserta para Dewan Guru dan Karyawan, serta anak-anak kami kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang kami sayangi, yang kami banggakan. Semoga kalian semua menjadi anak-anak yang terbaik, menjadi anak-anak yang berkarakter mulia, dan juga insya Allah menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini bisa bermuwajahah, bisa bersilaturahim di pagi hari ini, walaupun secara virtual, karena berkat dan ridho Allah, izin Allah, dan juga atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan nikmat sempat. Sehingga kita bisa hadir di virtual ini mengikuti kegiatan sekolah, yaitu kegiatan kenaikan kelas tahun pelajaran 2020-2021. Tak lupa kita pagi hari ini juga berselawat atas Nabi kita, junjungan kita dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita yang hadir di virtual ini selalu istiqomah dalam mengikuti ajaran beliau, dan insya Allah kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia serta anak-anakku yang Ibu Guru cintai, pada pagi hari ini, pada kesempatan ini, izinkan saya atas nama sekolah akan menyampaikan beberapa hal yang perlu disampaikan ke orang tua dan juga kepada anak-anak. Informasi sekolah yang kami berikan antara lain adalah evaluasi kegiatan PJJ tahun 2020-2021. Sebagaimana telah kita ketahui dengan kondisi pandemi mulai tahun lalu 2020 dan ini sudah masuk pada tahun pelajaran kedua, mungkin di sana sini banyak kendala untuk pelaksanaan PJJ. Karena memang ini adalah hal yang luar biasa, hal yang baru pertama kali seumur hidup kita mungkin nanti kita alami dan kita hadapi dengan sistem pendidikan kita saat ini. Dengan beradaptasi dengan pandemi, kita mengadakan sistem pendidikan dengan pembelajaran jarak jauh atau dikenal dengan istilah PJJ. Walaupun sudah memasuki tahun kedua PJJ, tetap saja di sana-sini ada kendala. Namun, di luar itu juga banyak hikmah yang kita ambil dari PJJ ini. Mungkin orang tua juga sudah mengetahui, memahami apa hikmah di belakang ini. Juga anak-anakku, dengan PJJ kalian banyak ilmu, banyak hikmah yang kalian dapatkan dengan kondisi seperti ini. Nah, selain
kebaikan selain hikmah, ada juga kendala-kendala yang kita hadapi, baik sekolah maupun orang tua di rumah sana. Di mana dengan kondisi pandemi ini, mau tidak mau orang tua dituntut sebagai partner sekolah, sebagai guru di rumah. Di mana di luar sana orang tua yang berkarakter heterogen, orang tua yang berbackground heterogen, tidak semua di luar sana orang tua yang memiliki background menjadi seorang guru. Namun dengan kondisi pandemi ini, mau tidak mau semua orang tua berbackground apa saja pasti atau harus menjadi seorang guru. Oleh karena itu, pada kegiatan PJJ ini, orang tua adalah partner yang luar biasa kepada sekolah. Oleh karena itu, hal yang kami bicarakan adalah satu, komunikasi guru dan orang tua. Poin ini sangat penting untuk kita ciptakan agar PJJ tahun depan menjadi lebih baik. Di mana komunikasi guru dan orang tua mungkin selama ini ada kendala, atau mungkin sudah ada yang berjalan dengan lancar, ada yang berjalan belum lancar, atau mungkin ada juga komunikasi guru dan orang tua yang masih tersendat. Oleh karena itu, hal ini mari sama-sama kita ciptakan, kita bangun komunikasi guru dan orang tua ke depannya lebih baik. Karena memang penting sekali untuk kita ciptakan ini demi kebaikan putra-putri kita. Tanpa komunikasi tidak akan tercipta hubungan yang baik. Apalagi pihak sekolah dengan orang tua, di mana sama-sama kita bersinergi, sama-sama kita untuk kepentingan dan kebaikan anak-anak kita. Sekolah selalu memikirkan, mengutamakan kepentingan anak-anak. Insya Allah tidak ada niat di hati para guru untuk merugikan seorang anak peserta didik. Oleh karena itu, disinilah diperlukan komunikasi sekecil apapun, seberat apapun, adanya komunikasi antara guru dan orang tua, tentunya komunikasi yang edukatif yang kami perlukan. Yang kedua adalah pengumpulan tugas. Tentu dengan PJJ, tanpa ada tatap muka, pasti ada yang namanya pemberian tugas. Nah, ini ada kendala di sana-sini. Setiap kelas itu tentu ada kendala dalam hal poin kedua, pengumpulan tugas. Bisa saja ini terjadi karena mungkin komunikasi, kedua mungkin keadaan lingkungan anak-anak di rumah yang tidak kondusif, sementara di sekolah sudah memberikan ketentuan atau tugas-tugas dari materi PJJ. Nah, dalam hal pengumpulan tugas, mohon sebaiknya disesuaikan apa yang telah disampaikan oleh walasnya masing-masing atau gurunya masing-masing. Bila ada kendala-kendala dalam pengumpulan tugas di sana-sini, kita terbuka untuk menerima informasi atau komunikasi dari orang tua, sehingga di sini ada kesepakatan antara guru dengan orang tua atau guru dengan anak murid dalam hal pengumpulan tugas, sehingga kami bisa bersinergi dengan orang tua juga kepada anak-anak. Bila ada tugas, kemudian mungkin ada hal-hal yang menyulitkan bagi anak dalam tugas itu, anak-anak bisa untuk berkomunikasi kepada guru. Sekarang bisa dengan Zoom meeting, bisa dengan video call, bisa dengan WhatsApp group. Itu teknik-teknik yang bisa kita lakukan asal kita punya niat bersama-sama untuk kepentingan anak-anak.
Nah, kaitannya dengan komunikasi, pengumpulan tugas, ini hal poin yang ketiga adalah yang sangat dasar, pendampingan orang tua. Lagi-lagi dengan PJJ dari pihak sekolah punya keterbatasan dalam memantau semua anak-anak. Dengan PJJ, pantauan anak-anak lebih banyak, lebih dominan ada di rumah. Oleh karena itu, pendampingan orang tua sangat diperlukan. Bila dalam keluarga mungkin tidak ada orang tua yang bisa mendampingi, mungkin bekerja bapak ibunya, kami mohon ada pendampingan orang dewasa bagi anak-anak. Entah mungkin ada salah satu dipercayakan oleh bapak ibu, karena bapak ibu harus bekerja, tetapi ada orang yang bisa bapak ibu percayakan untuk menjadi pendamping anak-anak pada saat kegiatan PJJ. Hal ini sangat penting sekali untuk perkembangan anak. Baik perkembangan secara akademik maupun perkembangan anak secara karakter. Terutama masalah-masalah yang mungkin sangat dominan dihadapi oleh orang tua, yaitu penggunaan handphone, laptop, ataupun komputer. Di mana dengan kegiatan PJJ, memang anak-anak sudah tentu menggunakan gawai itu. Bisa handphone, bisa laptop, atau lainnya. Nah, disinilah peran pendamping orang dewasa atau orang tua langsung yang bisa memantau penggunaan gawai itu bagi anak-anak. Kalau memang tugas PJJ dengan harus memakai itu bisa kita laksanakan cukup dengan kegiatan PJJ saja. Tapi kalau tidak ada pendampingan dari orang tua atau orang dewasa, mungkin agak sulit untuk memantau anak-anak dalam penggunaan gawai tersebut. Bagaimana dengan pihak guru atau sekolah? Ini di luar batas kemampuan kita. Guru tidak bisa menyaksikan anak-anak dalam pemantauan penggunaan gawai. Ini adalah hal yang sangat urgent bagi kita semua dalam penggunaan gawai. Kami atau Bapak Ibu atau kita semua tidak ingin penggunaan ini disalahgunakan buat anak-anak kita. Karena kalau sudah salah ini akan berefek kepada perkembangan karakter dan psikis anak kita. Ini yang kami harapkan dari pihak sekolah, bagaimana caranya perkembangan anak, baik akademik maupun psikis atau karakter mereka terpantau dengan baik pada saat kegiatan PJJ dengan dampak penggunaan handphone dan lainnya. 3 poin tadi berdampak kepada poin keempat, yaitu kedisiplinan anak. Ini pun menjadi kendala dalam kegiatan PJJ, di mana pihak sekolah hanya memantau anak melalui dunia maya, melalui virtual, melalui video call, melalui WA atau WhatsApp. Tapi secara kontak langsung, secara tatap muka, kita tidak bisa. Ini adalah keterbatasan kita dengan kondisi saat ini. Nah, kaitannya dengan kedisiplinan anak, ini lagi-lagi memang kami minta kerjasama, support orang tua untuk menciptakan kedisiplinan anak yang lebih baik. Misalnya sederhana, contoh kegiatan PJJ dimulai jam 8. Kita sudah menentukan aturan jam 8 dimulai. Nah, oleh karena itu, kita mohon kerjasama pendamping orang tua atau orang dewasa di rumah untuk menyiapkan anak sebelum jam 8. Atau mungkin setengah 8. Nah, ini adalah bentuk kerjasama antara guru dengan orang tua. Karena lagi-lagi ada keterbatasan kita.
Kalau dulu dibandingkan dengan tatap muka ya anak-anak harus bangun pagi sekali, sholat subuh langsung sudah bersiap-siap, naik kendaraan, bangun pagi-pagi, kena macet, kemudian ke sekolah harus datang pukul 6:30. Itu orang tua bisa menyiapkan itu. Nah, sekarang dengan kondisi PJJ mestinya sudah siap. Ini mohon kerjasama dengan orang tua dalam hal seperti ini. Kalau kita mulai jam 8 atau mungkin setengah 8 kita mulai, mungkin ada dengan tadarusan atau murojaahnya. Setengah 8 kita mulai, artinya mereka sudah ready di depan gawainya pukul setengah 8 kurang. Setengah 8 anak-anak sudah ready, sudah standby di hadapan gawainya seperti mereka berada di depan kelas. Hanya batas waktu, jarak yang membedakan. Kalau dulu anak-anak harus siap di depan kelas pukul 6:30, bel berbunyi 6:30, baris kemudian anak-anak masuk ke dalam kelas. Tetapi dengan kondisi sekarang memang yang dituntut dengan PJJ, mau tidak mau kita lakukan itu juga di rumah kita masing-masing. Anak-anak punya aturan dalam keluarga, harus bangun jam berapa, siap-siap jam berapa, sholat, mandi, kemudian siap-siapkan bukunya apa, pelajaran apa, sudah ready di depan gawainya, mungkin laptop, komputer, atau di handphone. Karena ini sudah jam mau 7:30, sudah siap-siap. Itu salah satu contoh kedisiplinan anak-anak. Banyak hal lain lagi yang menyangkut kedisiplinan. Saya hanya membahas dalam kedisiplinan yang terkait dengan kegiatan sekolah. Mungkin di rumah juga punya disiplinan yang lain. Disiplin dalam menjalankan sholat, disiplin dalam membaca Al-Quran, disiplin dalam meletakkan barang-barang sekolah, disiplin dalam menyiapkan perlengkapan sekolah. Ya, anak-anak ini anak-anak harus sudah belajar. Dengan kondisi seperti ini, dengan kegiatan PJJ ini, anak-anak sebetulnya dilatih mandiri. Disiplin mandiri itu sangat penting. Anak-anak juga harus memahami di lingkungan keluarga anak-anak itu ada orang lain. Ada ayahmu, ada bapak kamu, orang tua kalian, di mana mereka juga punya kewajiban, punya tugas yang sama dengan kalian. Kalian tugasnya belajar, orang tua kalian tugasnya bekerja, mencari nafkah untuk anak kalian juga. Oleh karena itu, ciptakan dari hati anak-anak bahwa ini adalah saya harus lebih baik, saya harus disiplin buat ke depannya. Karena memang dengan kondisi seperti ini kita tidak boleh terlena. Oh, enak belajar di rumah, tidak perlu harus ke berangkat, tidak perlu harus pakai seragam lengkap misalnya, tidak perlu bangun pagi, tidak begitu. Di sini sama saja anak-anak belajar dengan PJJ, dengan belajar tatap muka sama. Hanya bedanya adalah anak-anak belajarnya di rumah, didampingi orang tua, juga didampingi guru dengan melalui dunia maya. Memang banyak tantangan ya nak ya, tantangan lingkungan rumah di mana ada pihak orang lain, orang tua, adik, kakak, mungkin juga ada yang lainnya, mungkin yang mengganggu. Nah ini anak-anak harus bisa bersabar, tetapi bisa juga disiplin dan mandiri. 4 poin ini adalah hal yang sangat dominan, yang sangat kita perlukan untuk saling kerjasama. Dan juga sangat harus dimengerti oleh anak-anak juga. Poin 2, poin 3, 4, bagi anak-anak itu yang perlu kalian perhatikan. Ya. Sekali lagi, ini adalah evaluasi untuk kegiatan PJJ, mungkin menyeluruh dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. 4 poin ini insya Allah menjadi bahan pemikiran kita
untuk kedepannya, karena memang kita sama-sama tahu bahwa dengan kondisi sekarang tidak mungkin untuk melaksanakan kegiatan tatap muka. Tapi bukan berarti tidak mungkin kita tidak belajar. Kita harus belajar, harus menuntut ilmu, walaupun kondisi pandemi seperti ini. Bagaimana caranya? Sudah ada caranya, yaitu dengan pembelajaran jarak jauh. Oleh karena itu, marilah kita semua pihak, baik orang tua, pihak sekolah, dan juga anak-anak, kita saling mendukung, saling support untuk mensukseskan PJJ kita. Bagi kami guru dan orang tua, mari sama-sama kita niatkan untuk kebaikan dan keberhasilan anak-anak kita. Walaupun banyak kendala dalam pelaksanaan PJJ. Dan terakhir adalah yang harus saya evaluasi, yaitu mohon maaf ini saya sampaikan juga karena memang ada kendala. Administrasi keuangan sekolah. Dalam hal kendala pelaporan. Mungkin orang tua ada yang sudah menyelesaikan admin ke sekolah dengan sebelumnya kita infokan dengan transfer, tetapi mungkin kendala belum melaporkan ke sekolah atau belum melaporkan ke admin sekolah atau ke sebelum itu ke Bu Laili sebagai bendahara dan juga ke Mas Teguh sebagai pegawai TU. Di mana memang kami mohon maaf sekolah, rekening sekolah yang sudah kami infokan sebelumnya itu adalah tidak memiliki SMS banking, tidak memiliki mobile banking, karena memang beratasnamakan lembaga SD Pelita. Sehingga setiap ada transfer dari orang tua tentang admin sekolah, kami tidak ada notif untuk informasi itu. Oleh karena itu kami mohon kerjasama orang tua, pelaporan apa yang telah disampaikan ke sekolah atau sudah ditransfer ke sekolah, mohon segera dilaporkan ke ini, ke admin sekolah dengan nomor 0812-nya 5 kali 7249. 72 kelahiran SD Pelita, 49 tahun lalu adalah ulang tahun SD Pelita yang ke-49. Oleh karena itu, tahun lalu kita buat nomor admin sekolah itu dengan nomor cantik yang punya arti seperti itu. Mudah-mudahan dengan nomor admin ini, orang tua sudah bisa menindaklanjuti setiap yang sudah ditransfer ke sekolah. Sekali lagi, poin 5 ini memang kami sangat sensitif membicarakannya, tetapi ini kami sangat berharap untuk menunjang, mendukung program kegiatan sekolah. Lagi-lagi mohon maaf karena kami memang swasta yang dibiayai oleh donasi dari orang tua murid. Itu ya 5 poin yang kami sampaikan untuk evaluasi kegiatan PJJ tahun lalu. Kemudian berikutnya kami sampaikan informasi kegiatan tahun pelajaran 2021-2022. Yang pertama adalah kegiatan pembelajaran atau PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Untuk tahun depan, tahun 21-22, tentu dengan melihat kondisi pandemi seperti ini, pembelajaran tatap muka atau PTM tidak bisa dilaksanakan. Oleh karena itu, kami pihak sekolah menetapkan untuk tahun pelajaran berikutnya kita dengan PJJ. Mohon bersabar, baik sekolah maupun orang tua maupun anak-anak, kita semua pihak bersabar dan harus menghadapi kondisi seperti ini, tapi juga tetap masih melanjutkan dalam dunia pendidikan. Menuntut ilmu kita tetap laksanakan. Tentu kerjasama, support semua pihak sangat diperlukan. Kerjasama guru dengan anak murid, kerjasama guru dengan orang tua, kerjasama orang tua dengan anak sangat diperlukan sebagai support yang baik
buat keberhasilan kita semua, terutama untuk keberhasilan anak didik kita. Oleh karena itu, kerjasama support semua pihak sangat diperlukan. Dan ini adalah hal yang sangat penting dalam mendukung kegiatan PJJ. Seperti yang tadi saya sampaikan di evaluasi, itu adalah poin-poin yang perlu kita perhatikan untuk kedepannya PJJ kita, agar PJJ kita menjadi lebih baik. Karena memang terus terang, dengan PJJ ini tidak ada kesan bagi sekolah bahwa PJJ ringan buat sekolah, tidak. Jujur, terus terang, dengan PJJ ini pihak sekolah, terutama guru, mengalami hal yang kesulitan, mengalami kendala yang luar biasa ekstranya dibanding dengan PTM atau tatap muka. Jadi mohon maaf kalau bila di luar sana ada suara kesan dengan PJJ enak guru tidak mengajar anaknya secara langsung. Tidak seperti itu yang kami rasakan. Ya, yang kami rasakan adalah dengan PJJ ini tantangan, kendala justru luar biasa dibanding dengan PTM. Itu jadi dua hal ini sangat kami inginkan, terutama poin kedua, kerjasama support semua pihak untuk kedepannya, agar kedepannya PJJ kita baik, anak-anak kita cerdas, anak-anak kita berkarakter yang baik, karena dengan begini keterbatasan guru untuk membimbing, mendidik anak-anak secara langsung, terutama dalam hal karakter anak-anak. Sekali lagi mohon kerjasamanya orang tua, anak untuk PJJ ke depan. Kemudian yang poin ketiga adalah informasi kegiatan persiapan masuk sekolah tahun pelajaran 2021-2022. Kami sudah menjadwalkan, terutama dalam persiapan masuk ini adalah tentang pengadaan atau pembelian buku paket, buku pengayaan untuk 1 tahun ke depan. Dengan kondisi pandemi seperti ini, kami tidak melakukan pengadaan buku paket seperti tahun-tahun lalu. Dengan kondisi seperti ini, sehingga kami rencanakan bahwa tanggal 28 Juni sampai tanggal 2 Juli ini adalah proses pembayaran buku paket, khususnya buku paket pengayaan, selain buku tematik yang kami pinjamkan kepada anak-anak, kami juga memerlukan buku pendamping, buku pengayaan yang nanti akan diinfokan oleh Walas apa-apa saja. Nah, proses ini kami adakan dengan via transfer ke rekening SD Pelita yang tertera di situ dengan nomor rekening 7, angka 2-nya 5 kali, 7-nya 3 kali 6 dengan Bank Syariah Indonesia. Yang dulu namanya Bank Syariah Mandiri, sekarang diubah menjadi Bank Syariah Indonesia. Nah, setelah proses ini, kami berikan waktu selama 1 minggu dari tanggal 28 Juni sampai tanggal 2 Juli. Bapak Ibu memproses pembayaran buku melalui transfer, dan kami mohon diinfokan ke wali kelas masing-masing. Wali kelas masing-masing ini ke Walas yang kelas baru. Setelah hari ini anak-anak diberikan rapot kenaikan kelas, kemudian nanti ada informasi anak-anak naik tidaknya ke kelas berikutnya. Nah, setelah ada informasi naik tidaknya ke kelas berikutnya, Walas nanti akan membuat grup baru dari masing-masing anak-anak. Nah, disinilah nanti setelah ada grup baru difungsikan untuk pelaporan ke wali kelas masing-masing. Bila orang tua sudah proses pembayaran buku paket, tolong disampaikan atas nama siapa, kelas berapa. Sesuai dengan nanti grup yang terbaru, bukan grup yang lama.
Ini tanggal 28 Juni sampai tanggal 2 Juli. Kemudian Pak Ahmad silakan, next Pak Ahmad. Ini adalah daftar harga buku paket 1 tahun. Sudah tertera di situ kelas 1 sampai dengan kelas 6. Ini di luar buku tematik yang kami pinjamkan dan juga buku bank soal tematik yang kami pinjamkan. Di sini ada pembayaran buku paket bisa secara lunas atau angsur. Kami berikan fleksibelan untuk angsuran 3 kali sampai dengan bulan Desember tahun 2021. Bila Bapak Ibu ingin mengambil cara yang lunas, alhamdulillah. Bila Bapak Ibu mengambil cara angsuran, mohon diinfokan. Angsuran 1 untuk buku atas nama siapa dan kelas berapa. Kenapa di kelas 5 ini agak lebih tinggi? Karena memang di kelas 5 ini kami menambahkan 1 buku khusus. Buku yang dikenal mungkin Bapak Ibu juga sudah memahami dan sudah mengetahuinya, buku tentang AKM, di mana di situ ada asesmen minimal, kemampuan minimum, penilaian yang akan diberikan oleh kementerian secara random, dan ini akan sementara diinfokan sementara yaitu pada bulan Oktober, jadi jatuhnya di pada anak kelas 5. Kami akan memberikan buku di mana contoh-contoh soal AKM. Karena kegiatan AKM ini adalah kegiatan kementerian, bukan kegiatan sekolah. Kami hanya mengikuti sistem dari sana. Karena tidak di sana nanti sistemnya hanya beberapa anak yang di random, dipilih secara acak oleh kementerian. Bukan sekolah yang menentukan anaknya siapa-siapa, bukan. Tetapi nanti kementerian sendiri yang menentukan siapa-siapanya dalam sejumlah 40 siswa. Dari mungkin nanti kalau naik semua ya sekitar dari 90-an anak kita. 100 dari 106 anak kita yang sekarang kelas 4 naik ke kelas 5 nanti akan dipilih hanya 4 orang untuk proses kegiatan AKM ini. Gimana nanti tekniknya, sistemnya, nanti akan ada informasi selanjutnya. Nah, ini informasi tentang harga buku paket 1 tahun. Ada kemudian bagaimana dengan proses pengambilan buku paketnya? Pengambilan buku paketnya pun kami bagikan berdasarkan tanggal dan 1 hari per 1 kelas. Kita mulai tanggal 5 Juli untuk kelas 1 pukul 10 sampai 12. Kemudian hari Selasa 6 Juli kelas 2 pukul 9 sampai pukul 12. Kemudian tanggal 7 Juli kelas 3 pukul 9 sampai pukul 12. 8 Juli hari Kamis kelas 4 pukul 9 sampai 12. 9 Juli kelas 5 pukul 9 sampai 12. Dan terakhir 10 Juli hari Sabtu kelas 6 pukul 9 sampai 12. Bagaimana prosedurnya? Kami mohon sekali lagi kesediaan orang tua untuk mengorder ojek online ke sekolah. Misalnya tanggal 5 Juli, ini hanya orang tua murid kelas 1 yang mengorder ojek online untuk mengambil buku. Kalau kelas 1 ini tidak perlu kami data siapa yang sudah proses pembayaran buku paketnya. Karena kelas 1 ini sudah semuanya tentunya sudah include dalam biaya murid baru. Kelas 2 di hari Selasa, ini yang berhak mengorder ojek online adalah orang tua kelas 2.
untuk mengambil buku paket dari pukul 9 sampai pukul 12. Tentunya Walas yang baru sudah mengetahui data-data orang tua yang sudah proses pembayaran dari tanggal 28 Juni sampai tanggal 2 Juli. Sehingga Walas kelas 2 sudah punya data tanggal 6 Juli itu siapa-siapa yang sudah melakukan transfer. Sehingga kalau nanti ada jasa ojek online untuk mengambil buku, akan terlihat di dalam data itu. Karena orang tua sebelum mengambil bukunya, orang tua sudah melaporkan ke Walas. Dan Walas tentunya sudah punya data, siapa-siapa yang sudah proses pentransferan. Waktunya kami berikan jam 9 sampai jam 12. Jadi orang tua akan infokan kepada Walas bahwa saya sudah order atas nama misalnya atas nama Aufa di kelas 2. Jadi itu harus dituliskan di order di ojek online-nya. Jadi ibu mau order ojek online atas nama Aufa kelas 2A, misalnya seperti itu. Begitu pula pada tanggal 7 kelas 3, tanggal 8 kelas 4, tanggal 9 kelas 5, tanggal 10 kelas 6. Untuk buku ini berarti berlaku untuk kelas 1 sampai kelas 5. Kemudian itu prosedurnya. Nanti bila ada hal-hal yang belum disampaikan oleh kami, akan dilanjutkan oleh Walas setelah Zoom meeting secara umum dengan Zoom meeting masing-masing kelasnya. Nah, buku tematik akan kami pinjamkan untuk semester 1 dan pengambilannya itu bersamaan dengan buku paket pengayaan yang tadi dari tanggal 5 sampai tanggal 10 Juli. Kemudian informasi WA group atau WhatsApp group akan disampaikan segera tanggal 28 Juni oleh Walas masing-masing atau maksudnya Walas yang baru. Tanggal 28 Juni kami sudah membentuk Walasnya, siapa-siapa guru kelas 1, siapa-siapa guru kelas 2, dan seterusnya. Nah, setelah itu, guru itu akan membentuk grup kelas masing-masing. Sehingga tanggal 28 Juni, orang tua sudah mempunyai grup kelas baru di kelas berikutnya. Nah, disitulah tadi digunakan untuk proses pelaporan tentang pembayaran atau transfer buku paket. Kemudian berikutnya hari pertama masuk sekolah tahun pelajaran 2021-2022 yaitu hari Senin tanggal 12 Juli. Mohon maaf itu ada kesalahan pengetikan 12 Juli ya Pak Ahmad. Ya, 12 Juli tahun 2021. Inilah hal-hal yang mungkin perlu kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf harus seperti ini. Kita karena menyesuaikan, mengadaptasi dengan kondisi pandemi ini untuk kebaikan kita bersama. Sehingga kami meminimalisir untuk kontak dengan semua pihak. Tetapi kami juga harus untuk menjalankan program sekolah kami. Terakhir, buat anak-anak, pesan kami dari Bapak Ibu Guru selama liburan. Yang pertama, tentu laksanakan sholat 5 waktu dengan baik. Jangan tinggalkan sholat ini, karena ini adalah pegangan, fondasi anak-anak dari kecil sampai besar. Ini pun menjadi jalan buat anak-anak menjadi kebanggaan orang tua. Rajin baca Quran setiap hari, jangan sampai ditinggalkan, walaupun kalian libur. Dan yang ketiga, bacalah buku setiap hari. Sempatkan dalam 1 hari kalian baca buku apa saja. Buku pelajaran, buku cerita, tentu buku cerita yang edukatif, yang baik, yang menambah pengetahuan kalian.
Kemudian yang keempat, ini juga tentu harus anak-anak patuhi dengan kondisi sekarang. Anak-anak sudah dapat informasi dari media sosial tentang meningginya kasus pandemi ini. Kita harus sama-sama, anak, orang tua, anggota keluarga, semua ada di dalam satu rumah, jaga dan patuhi protokol kesehatan 5M dengan ketat. Ini mau tidak mau harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya demi kebaikan, demi kesehatan kita semua. Tentu stay at home itu paling utama. Bila tidak penting sekali, bila tidak urgen sekali, mohon untuk tetap di rumah. Ibu guru berharap walaupun ini liburan, tapi gunakan liburan ini di rumah dengan kegiatan-kegiatan yang baik, yang bermanfaat buat anak-anak. Yang kemarin kepingin jalan-jalan ditahan dulu. Yang kepingin berlibur, tahan dulu dengan kondisi seperti ini. Kita miris mendengar, melihat berita di media sosial tentang penuhnya rumah sakit di mana-mana dengan pasien COVID. Ini yang mungkin membuat hati kita untuk lebih menjaga, mematuhi prokes dengan baik. Mungkin di luar sana dari orang tua, anak-anak kelas 1 sampai kelas 6 ada yang terpapar sampai saat ini juga karena mungkin satu adalah takdir Allah, tetapi juga salah satu kita harus berikhtiar, harus berusaha untuk menjaga dan mematuhi prokes dengan baik. Ini demikian anak-anak, 5 poin ini mudah-mudahan anak-anak bisa melaksanakannya, bisa menjalankannya dengan baik, tidak hanya kepada untuk anak-anak, juga kepada orang tua kami mohon kerjasamanya. Demikian yang kami atas nama sekolah sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf bila ada salah kata yang kami sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, maaf terlupa. Satu, ucapan terima kasih kepada orang tua yang selama ini sudah mensupport kegiatan PJJ, baik kegiatan utama maupun kegiatan sekolah, di mana alhamdulillah peran orang tua sangat penting untuk keberhasilan semua kegiatan sekolah. Kedua, selamat kepada anak-anak yang mungkin hari ini informasi naik ke kelas berikutnya. Semoga hari ini menjadi pedoman anak-anak, langkah awal anak-anak untuk kedepannya lebih baik lagi di masa PJJ atau di masa pandemi ini. Itu saja yang terlupa Pak Pepen, terima kasih. Dan mungkin mohon kesediaannya Ibu Eti selaku Ketua Komite untuk menyambung sambutan atau informasi yang akan Ibu sampaikan kepada kita semua. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Eti langsung. Oh ya, ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Neneng selaku Kepala Sekolah SD Pelita. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita. Tadi sudah disebutkan oleh Bu Neneng, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ilmu, kemudian yang tidak kalah penting adalah nikmat bahagia juga gitu ya, karena dengan bahagia insya Allah akan menambah imun kita. Ya, kondisi hari ini masih memprihatinkan, menuntut kita untuk selalu maaf saya ini lagi drop juga lagi batuk lagi,
menuntut kita untuk selalu tabah dan tawakal serta tak putus dengan doa. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu dalam lindungannya, kemudian kondisi akan segera membaik kembali. Amin ya Rabbil alamin. Tak lupa salawat serta salam kita limpahkan juga, kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan mengucapkan salawat kita diberi keselamatan, dibimbing serta diarahkan ke jalan yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala beserta rasul-rasulnya. Yang terhormat Ibu Neneng Hernawati selaku Kepala Sekolah SD Pelita, yang terhormat Bapak Sarkasi Ahmad SPD selaku Wakil Kepala Sekolah SD Pelita, yang terhormat para Dewan Guru SD Pelita, kemudian yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Andi Nuhung, MSI selaku Ketua Yayasan Mujahidin SD Pelita, kemudian yang terhormat Bapak Kepala Bidang Pendidikan, mohon maaf saya belum hafal dan karena belum berkenalan, tapi mudah-mudahan yayasan yang selama ini menaungi SD Pelita selalu memberikan support kepada SD Pelita. Kemudian yang tak kalah penting adalah yang terhormat kepada para orang tua SD Pelita dan ananda-anandanya yang saya cintai. Alhamdulillah pagi ini saya bisa bersama-sama berkumpul dalam pertemuan pembagian rapot secara virtual ya pagi ini. Walaupun mohon maaf, alhamdulillah saya membaca WA dari Bu Neneng pagi-pagi, dan kebetulan juga sebetulnya hari ini saya ada acara di kampus UNAS wisuda hari Sabtu dan Minggu, yang izin sebetulnya sudah kita peroleh sebulan yang lalu dari berbagai pihak, terutama Satgas Covid Jakarta Selatan, kemudian juga dalam hal ini karena perguruan tinggi ada izin dari LL Dikti, kemudian juga pihak terkait, Polres Metro Jakarta Selatan dan sebagainya. Tiba-tiba sore kemarin kami mendapat surat karena kondisi yang seperti ini gitu ya, sore itu sudah gladiresik walaupun virtual, ternyata kita disarankan untuk melakukan secara virtual. Ya, jadi memang kondisi itu yang harus kita maklumi. Mohon orang tua seperti yang disampaikan Bu Neneng tadi gitu, kita tetap sabar menghadapi ujian ini. Jadi persiapan sudah hampir 100% karena pada waktu kebetulan mungkin Bu Neneng kenal ya Pak Wali Kota itu kan teman kita, teman saya yang ditelepon saya Bu, jadi saya tuh nggak enak gitu. Kenapa? Saya bilang Pak, saya bukan panitia inti, saya undangan kebetulan saat ini gitu. Ya Bu, tolong hubungkan dengan panitia. Jadi itulah saya pun juga jadi tidak enak gitu ya kalau seolah-olah seperti menggagalkan itu, padahal sebetulnya memang bukan karena mungkin tidak punya kontak langsung dengan panitia sehingga yang ditelepon saya gitu, sehingga saya terpaksa yang harus telepon panitia, dan itulah akhirnya malam baru akhirnya diputuskan bahwa ya sudah virtual, yang nanti diselesaikan hari ini, yang harusnya Sabtu Minggu diselesaikan hari ini, nanti siang 2 sesi. Nah itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Saya kira kenapa saya sampaikan pembelajaran bagi kita semua, bahwa kita harus memang selalu sabar gitu. Ya kata Allah, ternyata Allah tidak mengizinkan gitu ya. Alhamdulillah kemarin SD Pelita sudah berjalan dengan lancar gitu. Padahal persiapan kita udah swab, saya udah swab, alhamdulillah negatif, jadi udah semua swab dan sebagainya. Persiapan kita sudah matang sekali gitu. Saya kira itu yang mungkin awal saya sampaikan. Kemudian yang ingin saya sampaikan sebetulnya tidak banyak karena sudah disampaikan semuanya oleh Bu Neneng pada pagi ini. Saya menyimak semuanya. Saya menggarisbawahi lagi bahwa dalam PJJ yang masih tetap akan diselenggarakan pada tahun pelajaran
2021-2022. Ya, mungkin suara saya bisa didengar? Ya. Kedengaran. Ya. Ya, jadi pada PJJ yang akan akan diselenggarakan pada tahun pelajaran 2001-2022 ya Bu ya, itu orang tua tetap harus sabar gitu, karena ya itu kondisi, walaupun tadinya sudah ditetapkan oleh Mas Menterinya bahwa akan tatap muka ya Bu ya, tetapi ternyata kondisi sepertinya tidak memungkinkan sehingga tetap PJJ. Jadi kita harus selalu update info gitu ya. Jadi walaupun tadinya seperti itu nggak boleh, loh kan tadinya begini. Info itu bisa berubah setiap waktu, tetapi alhamdulillahnya sekarang ini kan gampang sekali diperoleh info-info itu gitu, karena adanya akses internet dan sebagainya, sehingga info gampang diperoleh kalau kita memang juga selalu update gitu, karena itu kita tidak boleh ya tidak update, memang kita harus selalu update karena kondisinya akan cepat sekali berubah. Jadi sekali lagi di dalam PJJ itu diperlukan sekali komunikasi antara guru dan orang tua. Tadi sudah disebutkan oleh Bu Neneng, tidak mudah mengajar di era PJJ. Kebetulan mungkin juga semua tahu, saya juga guru, saya mengajar di perguruan tinggi. Ada mata kuliah saya itu yang sulit sekali diberikan secara online. Ada mata kuliah yang sebetulnya aman-aman saja, artinya bisalah diterima oleh mahasiswa dengan online gitu. Tetapi ada mata kuliah yang sulit ya, mungkin beberapa dari kita tahu lanjutan dari matematika itu ada statistika, ada experimental design, itu sulit sekali, sehingga kemarin itu beberapa kali saya coba on-site, tetapi saya shifting terpaksa, jadi kita jadi lebih panjang Bu mengajarnya, di shifting tiga kelas, jadi 3 kali, satu kelas itu jadi 3 gitu ya, 3 shifting, 9 sampai jam 11, 11 sampai jam 1, jam 1 sampai jam 3, coba bayangin ngajar sampai jam 3 demi mahasiswa bisa memahami gitu. Nah Jumat kemarin akhirnya kemudian ya karena memang nggak mungkin setiap kali onsite karena memang larangan dan ini, sehingga begitu melihat hasil UTS kok kurang menggembirakan, akhirnya setelah UTS ini saya putuskan untuk onsite lagi. Ternyata hari Jumat kemarin saya nggak berani juga, akhirnya saya putuskan mohon maaf tidak bisa juga onsite, jadi akan kita coba memaksimalkan dengan online lagi, dengan Zoom lagi, kita maksimalkan di situ. Mudah-mudahan nanti sebelum ujian akhir masih kita bisa ketemu 1 atau 2 kali kita onsite, sehingga memberi pemahaman lagi yang lebih jelas. Jadi itu semua kenapa saya paparkan, saya jelaskan untuk menggarisbawahi bahwa tidak mudah mengajar di era PJJ ini. Jadi guru sebetulnya pusing bagaimana sih menjelaskan gitu. Saya dari awal sebagai guru, saya sudah membayangkan bagaimana guru kelas 1 memberikan pelajaran secara PJJ. Kelas 1, coba bayangkan kelas 1. Kalau dia udah kelas tinggi masih mending, kelas 1. Itu saya sudah dari awal itu sudah merasakan bagaimana sulitnya guru kelas 1 memberikan PJJ. Oleh karena itu saya mohon gitu ya, kerjasama dengan orang tua murid, walaupun saya sekali lagi juga seperti yang disampaikan Bu Neneng, terima kasih sekali karena hampir 1 tahun lebih ya Bu ya kita PJJ, itu alhamdulillah sih bisa dibilang smooth atau lancar saja gitu ya, walaupun ada kendala di sana sini, tetapi SD Pelita alhamdulillah lancar-lancar saja, tidak terlalu permasalahannya tidak terlalu besar gitu. Ini juga bisa terjadi karena juga dipengaruhi oleh orang tua, misalnya anak-anak siap dengan gawe tadi gitu. Coba bayangkan di pelosok-pelosok yang misalnya anak-anak atau orang tuanya tidak bisa menyediakan gawe dan sebagainya. Jadi semuanya memang sekarang ini kita harus bersyukur. Saya kira setiap nafas kita harus dipenuhi dengan syukur. Ya, saya kira itu. Kemudian tadi jadi oleh karena itu bangunlah komunikasi yang baik dengan orang tua. Alhamdulillahnya seperti yang saya sampaikan tadi, sekarang ini mudah sekali. Jadi kita sekarang ini hampir tidak sungkan-sungkan lagi setiap saat menelpon guru. Kalau dulu kita masih mikir ya, apakah ini pantas, apakah ini, kalau rasanya sekarang malam pun itu sekarang siap. Saya kemarin semalam ini juga tengah malam akhirnya menyebarkan informasi mengenai itu ke mahasiswa.
Jadi sekarang ini informasi udah hampir tidak terbatas waktu. Jadi saya kira nggak apa-apa, ya mungkin kalau kita menyebarkan malam kemudian belum dibaca, kan dibacanya pagi dan seterusnya. Jadi nggak apa-apa komunikasi dengan orang tua. Kemudian saya juga menggarisbawahi yang kedua tadi mengenai pengumpulan tugas. Ya di era PJJ ini memang tugas jadi sangat penting karena kita akan mengevaluasi gitu kemampuan anak. Salah satunya adalah tugas. Nah, kemudian bagaimana anak-anak ini disiplin mengumpulkan tugas, bagaimana orang tua mendampingi dan mengingatkan itu saya kira penting sekali gitu. Jadi karena tugas menjadi syarat penting di dalam pelajaran sistem PJJ ini. Kemudian yang perlu saya garis bawahi juga adalah pendampingan orang tua. Seperti yang disampaikan Bu Neneng tadi, banyak efek-efek negatif dari penggunaan gawai, sehingga orang tua harus selalu mendampingi. Kalau memang orang tuanya tidak sempat, tadi ada orang yang memang dipercaya untuk bisa mendampingi, sehingga anak tidak di luar batas menggunakan gawai. Kemudian juga kedisiplinan anak. Seperti yang saya sampaikan, PJJ yang sudah 1 tahun lebih ini membuat semangat memang drop, ya bukan hanya orang tua, bukan hanya guru, karena orang tua banyak yang, aduh kapan selesai sih ini saya udah nggak bisa nih ngajar gitu-gitu. Ibu-ibu juga harus paham bahwa anak-anak pun juga sebetulnya semangatnya sudah nggak ada, apalagi di tingkat SD yang berteman itu menjadi sangat penting gitu. Saya ingat dulu Bu, anak saya waktu dengan Pak Salak kelas 1 waktu itu kalau nggak salah dengan Pak Salak ya. Itu ditanya Bu, si Iro itu terlalu kecil Bu, karena kalau ditanya apa yang kamu sukai bermain dengan teman, apa yang tidak kamu sukai tidak bisa bermain dengan teman. Jadi isinya hanya bermain dengan teman, artinya membutuhkan teman. Di saat itu sangat membutuhkan teman. Mungkin kalau pada tingkatan yang lebih tinggi sudah bisa asik sendiri, tapi anak seusia sekolah dasar membutuhkan teman. Sehingga tanpa ada teman itu memang membuat drop sekali belajarnya. Sehingga bagaimana menyemangati anak-anak ini tentu saja kerjasama antara orang tua dan guru. Jadi kedisiplinan tetap dibangun agar anak-anak tidak drop gitu, karena kalau kita biarkan ya memang akhirnya semangat turun dan efeknya memang bisa saja satu generasi kita kehilangan ya Bu ya, kehilangan kesempatan untuk meraih yang terbaik. Jadi walaupun kondisi seperti ini, marilah kita sama-sama tetap disiplin membimbing anak, disiplin mengarahkan anak, dan disiplin dalam berbagai hal. Anak-anak pun demikian ya, anak-anak semua saya ingatkan bahwa kondisi seperti ini itu ketentuan Allah. Kita harus sabar, insya Allah kalau kita sabar ujian, kita akan naik kelas katanya gitu. Kemudian yang tidak kalah penting, saya juga mengingatkan tadi Bu Neneng selaku ini memang sekolah swasta, kita minta kerjasamanya kepada semua orang tua murid bahwa kelangsungan sekolah itu akan dipengaruhi oleh partisipasi dengan semua orang tua murid. Dan orang tua murid kan mestinya sudah sanggup dari awal sejak mendaftarkan sekolah di SD Pelita. Ya, jadi kalau memang tidak sanggup ya memang mungkin bisa mohon maaf mengundurkan diri tanpa gitu ya membuat embel-embel kerisuan atau apa, karena memang kita sekolah swasta mau nggak mau tetap itu, karena memang tadi guru tetap berupaya semaksimal mungkin, bahkan guru-guru masih dituntut masuk sekolah ya Bu ya, walaupun muridnya tidak, siswanya tidak. Jadi kelangsungan itu tetap kelangsungan pembelajaran tetap membutuhkan pembiayaan, dan pembiayaan itu diharapkan tetap dari orang tua. Saya kira itu yang perlu kita atau saya garis bawahi selaku mewakili Ketua Komite Sekolah SD Pelita. Seperti yang disampaikan Bu Neneng tadi, saya juga mengucapkan selamat kepada semua siswa ya, dari kelas 1 sampai kelas 5 yang sekarang naik menjadi kelas 2 sampai kelas 6. Kemudian nanti akan ada adik kelasnya, kelas 1 yang mau masuk, yang saat ini mungkin belum ikut hadir ya Bu, karena belum resmi diterima. Jadi saya ucapkan selamat kepada semua siswa-siswi dari kelas 1 sampai kelas 5, karena bulan Juli nanti adik-adik atau anak-anak semua masuk statusnya sudah kelas 2 sampai kelas 6.
Ya, semoga dengan doa kita bersama pandemi segera berlalu sehingga kita dapat belajar dengan normal. Kegiatan pembelajaran offline atau apa tadi Bu istilahnya, pembelajaran tatap muka ya, PTM, tatap muka itu insya Allah ya, yang memang sudah kita rindukan bersama segera terwujud, tetapi dalam kondisi yang normal, kita tidak dicekam ketakutan dan sebagainya ya, sehingga ya itu tadi kita perlu senantiasa berdoa memohon perlindungan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya kira itu saja. Sekali lagi terima kasih kepada orang tua semuanya yang telah membantu kelancaran PJJ Pelita, mendampingi putra-putrinya sehingga pembelajaran berjalan dengan baik, putra-putrinya dapat mengikuti, dan selamat juga saya ucapkan kepada semua orang tua karena insya Allah putra-putrinya dinyatakan naik ke kelas yang lebih tinggi. Dan sekali lagi mohon tetap pendampingannya agar putra-putri kita tetap semangat dalam belajar. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan karena tadi sudah banyak sekali disampaikan oleh Bu Neneng. Sekali lagi jangan patah semangat, kita tetap harus bersama-sama belajar, berdisiplin, apalagi kalian semua adalah generasi Indonesia di masa datang. Jadi kalau tidak semangat, tidak disiplin, mungkin gitu ya satu generasi akan lewat atau akan ya mengkhawatirkan gitu. Kita harus berpikir panjang. Sebelum saya akhiri, mungkin sebagai penyemangat saya akan membacakan pantun untuk anak-anak ya sebagai pengingat. Beberapa ini mungkin yang sudah saya tulis. Yang pertama, mari berlomba berolahraga, olahraga membina raga selalu. Mari berdoa bersama-sama, semoga corona segera berlalu. Amin, cakep. Kalau suka bermain gitar, mainlah yang baik di atas pagar. Kalau mau menjadi pintar, jangan suka malas belajar. Belanja ikan ke pasar murah buka setiap hari. Jangan bosan belajar di rumah, tetap semangat di jenjang yang lebih tinggi. Naik kelas 2 sampai kelas 6 kan? Ya. Kemudian yang terakhir, kalau Tuan ke rumah Cik Nona, perginya pukul 10. Karena sekarang musim corona, kita bersalam dari jauh. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semuanya. Ya, terima kasih Bu Neneng dan semuanya. Saya kembalikan kepada MC Pak Pepen. Terima kasih Bu Neneng. Terima kasih semuanya. Sama-sama Ibu. Terima kasih juga. Silakan Pak Pepen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Neneng Hernawati yang telah memberikan informasi sekolah, juga arahannya. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Ibu Heti Hestianti selaku Ketua Komite SD Pelita yang telah memberikan arahan ataupun sambutannya. Bapak, Ibu, anak-anakku yang Bapak banggakan, tibalah saatnya kita akan menyimak pengumuman juara hafalan juz amma yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah SD Pelita kepada yang terhormat Bapak Zarkasi Ahmad SAG MPD, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih pada Bapak Pepen Effendi selaku pembawa acara pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Kepala Sekolah Dasar Pelita Ibu Neneng Hernawati SPD, Ketua Komite Sekolah Dasar Pelita Ibu Eti Hestiati, kemudian juga Bapak Ibu Dewan Guru beserta seluruh wali peserta didik yang kami banggakan, dan tak lupa pula anak-anakku sekalian dari kelas 1 sampai kelas 6 yang kami cintai. Pada kesempatan ini, pertama kami menginformasikan bahwa memang
pada kegiatan kenaikan kelas, ini kita tidak memberikan pengumuman kejuaraan, tapi kita masih tetap memberikan pengumuman penghafal juz amma terbaik. Ya, hal ini tetap kami lakukan karena memang Allah saja masih memberikan penghargaan, memberikan predikat kepada para pecinta Al-Quran. Jadi sangat naif rasanya kalau kami tidak memberikan penghargaan itu kepada anak-anak sekalian. Anak-anak sekalian, semuanya itu sebenarnya sudah menjadi generasi yang terbaik ketika mau mendekat dan belajar dengan Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Jadi sebenarnya predikat itu sudah melekat di seluruh siswa-siswi SD Pelita selama kalian masih mau belajar Al-Quran. Nah, ini adalah dari yang terbaik, kita pilih yang terbaik, maka ini akan kami berikan atau kami sebutkan dari kelas 1 sampai kelas 6 sebagai prestasi sebagai penghafal juz amma terbaik tahun pelajaran 2020-2021. Yang pertama dari kelas 1A. Dari kelas 1A atas nama Muhammad Alwan Mukti Purnama. Ya, ini bentuk penghargaannya ya. Nanti ini akan diberikan plakatnya. Kemudian yang berikutnya dari kelas 1B. Dari kelas 1B atas nama Kiandra Talita Sahi. Baik, ini juga ya untuk Kiandra, selamat. Kemudian dari kelas 1C. Dari kelas 1C atas nama Akila Sahila Alamsa. Baik, selamat kepada Akila Alamsa. Kemudian kita ke jenjang berikutnya dari kelas 2. Dari kelas 2A, penghafal juz amma terbaik tahun pelajaran 2020-2021, Kalisa Mumtaza. Baik, selamat ya Kalisa Mumtaza. Kemudian dari kelas 2B, Aira Hansa. Selamat kami ucapkan pada Aira Hansa. Kemudian dari kelas 2C, Omar Kayis Al-Ghazi Widiantoro. Baik, selamat pada Omar. Kemudian kita pindah jenjang berikutnya, kelas 3A. Penghafal juz amma terbaik dari kelas 3. Yang pertama adalah kelas 3A, Naima Zahra Nareswari. Ya, selamat kepada Naima Zahra Nareswari. Kemudian dari kelas 3B, dari kelas 3B, Muhammad Naufal. Baik, selamat kepada Muhammad Naufal. Yang berikutnya, level kelas 4. Yang pertama ini dari kelas 4A, penghafal juz amma terbaik tahun pelajaran 2020-2021, Safa Malayika Saukwila. Baik, ini ya. Ada yang menunjukkannya. Kemudian dari kelas 4B, Alif Enenda. Ya, selamat ya pada Alif Enenda. Berikutnya dari kelas 4C, Regina Syakira Maulidia. Baik, selamat kepada Regina Syakira Maulidia. Kita pindah ke jenjang berikutnya, kelas 5. Penghafal juz amma terbaik tahun pelajaran 2020-2021 dari kelas 5. Kelas 5A, Aira Syafa. Selamat ya kepada Ananda Aira Syafa. Kelas 5B, Nabila Aidis Sifa Ramadan. Selamat ya kepada Nabila. Kemudian kelas 5C, Rifaska Imantiar Mafturan. Maftucan, mohon maaf ya. Ya, baik nih ya. Selamat kepada Rifaska. Yang terakhir level kelas 6. Kelas 6-nya alhamdulillah ikut bergabung ya.
Jadi namanya disebutkan, kalian juga ada di sini ya. Yang pertama dari kelas 6A, Hilwa Sabita Milati. Selamat ya kepada Hilwa Sabita Milati. Kelas 6B, Nadine Aulia Aziza. Baik, selamat kepada Nadine Aulia Aziza. Dan yang terakhir dari kelas 6C, nggak ada namanya nih, Bu. Oh ada. Baik ya, dari kelas 6C, Ganisa Akila Oktaviana. Selamat ya pada Ganisa Akila Oktaviana. Baik anak-anak semuanya dan Bapak Ibu guru maupun Bapak Ibu orang tua wali murid, itulah tadi pembacaan atau pengumuman hasil penghafal juz amma terbaik. Ini mudah-mudahan menjadi motivasi bagi yang mendapatkannya dan juga motivasi bagi yang belum mendapatkannya. Karena iri terhadap mereka yang diberikan kebaikan dari Al-Quran itu merupakan salah satu iri yang dibolehkan dalam agama kita. Ya, jadi salah satu bentuk hasud, salah satu bentuk iri yang dibolehkan dalam agama kita itu adalah iri kepada orang yang diberikan Al-Quran dan dia disibukkan siang malam terhadap Al-Quran itu. Karenanya kami dari sekolah mengajak semuanya, anak-anak semua, mari sibukkan hari-hari kita, siang dan malam kita mohon kepada Allah agar kita diberikan kemudahan dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Terlebih di masa pandemi ini, interaksi dengan Al-Quran sangat diperlukan sekali. Karena Al-Quran sudah didoktrinkan sebagai obat bagi manusia. Huwa syifa'un linnas. Ya, jadi obat bagi manusia. Kita harus mendalami ini, harus sering-sering berinteraksi lagi dengan Al-Quran, baik yang sudah mendapatkan maupun yang belum mendapatkan. Semuanya sudah mendapatkan predikat yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf lebih kurangnya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Bapak Zarkasi Ahmad yang telah mengumumkan juara hafalan juz amma. Sekali lagi, mudah-mudahan menjadi motivasi buat kita semua untuk selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin, acara secara virtual pembagian rapot kenaikan kelas berjalan dengan lancar. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya yang telah berpartisipasi secara virtual. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmat, ridho serta magfirahnya sehingga kita termasuk orang-orang yang dilindunginya. Amin ya robbal alamin. Mari kita akhiri pertemuan secara virtual pada hari ini dengan sama-sama membacakan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.